Baik, Kak Gede Arjana bernama lengkap I Gede Arjana SPD MSc. Beliau menempuh pendidikan sarjananya di jurusan Pendidikan Fisika Universitas Pendidikan Ganesha. Beliau melanjutkan pendidikan magisternya di RWTH University Jerman dengan mengambil jurusan fisika, peminatan fisika material terkondensasi sebagai penerima beasiswa LPDP. Saat ini, beliau merupakan dosen program studi pendidikan fisika Undiksa. Pengalaman organisasi beliau antara lain sebagai anggota Indonesian Magnetic Society dan Physical Society of Indonesia. Beliau juga memiliki banyak pengalaman, konferensi, dan penghargaan antara lain the International Conference on Material Science Mathematics, Application, Research, and Technology, Icon Smart 2020, dan penghargaan sebagai peserta Overseas Mobility Program ke Universitas de la Rochelle, Prancis. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Kak I Gede Arjana, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Kak Nahya atas kesempatannya. Sebelumnya saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah bekerja keras sampai hari ini untuk penyelenggaraan mentoring class untuk di acara Skop 2021. Dan saya juga mengucapkan selamat dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyediakan waktu untuk hadir di sesi keempat pelaksanaan Skop 2021. Jadi untuk kali ini saya diberikan kesempatan untuk sharing kepada teman-teman terkait dengan topik yang akan kita bahas, yaitu tentang tips dan trik untuk seleksi wawancara, khususnya untuk pencarian beasiswa ke luar negeri. Oke. Saya izin share screen ya, karena ya. Silakan Kak. Oke, langsung saja saya mulai. Jadi untuk kali ini saya akan mencoba untuk men-share ke teman-teman tentang pengalaman yang pernah saya dapatkan, khususnya terkait dengan tips dan trik yang teman-teman bisa gunakan ketika menghadapi seleksi wawancara untuk pencarian beasiswa, khususnya yang ke luar negeri. Gitu. Jadi yang pertama teman-teman harus pahami dulu apa sih tujuan dari penyelenggaraan scholarship interview test itu. Gitu. Jadi memang kalau interview seperti teman-teman yang sudah ketahui, kalau tes interview itu sendiri adalah tes di mana nanti teman-teman akan bertemu dengan orang yang akan memberikan pertanyaan kepada teman-teman seputar dengan tentang personality teman-teman ataupun hal yang lain yang tujuannya untuk mencari informasi yang lebih mendetail tentang teman-teman. Jadi kalau interview itu memang punya tujuan gitu. Jadi kalau dari perspektif interviewnya sendiri, tujuannya adalah untuk menseleksi kandidat yang akan diberikan kesempatan sebagai penerima beasiswa. Sedangkan kalau perspektif kita sebagai interviewee yang diberikan kesempatan untuk menjadi salah satu kandidat penerima beasiswa, kita berusaha untuk meyakinkan si pihak interviewer atau pihak sponsorship kalau kita merupakan salah satu kandidat yang layak untuk menerima beasiswa tersebut. Gitu. Jadi memang kalau untuk interview test itu akan selalu ada untuk di setiap skema penerimaan beasiswa gitu. Baik yang skemanya diberikan oleh pihak kampus atau mungkin diberikan oleh pemerintah Indonesia, ataupun mungkin beasiswa yang diberikan oleh dari kerjasama bilateral dua negara. Gitu. Jadi biasanya teman-teman harus memang benar-benar mempersiapkan interview test. Kenapa? Karena memang biasanya proporsi penilaian itu memang lebih besar kadang dicondongkan ke interview test. Gitu. Karena selain dari melalui interview test ini, pihak sponsorship itu bisa mendapat informasi untuk memberikan keyakinan yang lebih kepada mereka untuk menentukan siapa sih kandidat yang terbaik, yang layak untuk menerima beasiswa itu. Karena biasanya kan sebelum interview tes akan ada seleksi tes sebelumnya, misalnya kayak seleksi administrasi, seleksi pengumpulan dokumen gitu. Biasanya kalau pada saat seleksi administrasi, kemudian screening dokumen itu jelas semua aplikan itu akan memberikan informasi yang terbaik gitu kan. Ya, jadi di sini tujuannya untuk interview tes juga bagi pihak sponsorship untuk meng-cross check apa informasi yang kita sajikan itu benar atau tidak. Karena interview tes nanti kita akan langsung face to face, entah itu online maupun offline dengan pihak interview atau pihak dari sponsorship. Terus apa sih yang harus dipersiapkan supaya teman-teman bisa berhasil menjalani tes interview? Kuncinya satu, yaitu teman-teman harus percaya diri. Biasanya kalau untuk gain confidence, untuk membuat teman-teman percaya diri, ya harus mempersiapkan, karena itu kuncinya. Gitu. Ada beberapa poin yang mungkin saya bisa share ke teman-teman. Beberapa hal yang mungkin bisa dipersiapkan untuk menghadapi tes interview. Yang pertama itu, teman-teman harus melakukan yang namanya self-assessment. Jadi self-assessment ini tujuannya teman-teman untuk kayak mengenali diri sendiri. Gitu.
mengenali potensi, mengenali kelebihan, kekurangan, pengalaman yang pernah teman-teman alami, dan prestasi-prestasi yang teman-teman pernah raih. Biasanya teman-teman bisa melakukan self-assessment ini dengan mereview kembali CV atau kurikulum kita yang teman-teman sudah pelajari kemarin gitu. Karena biasanya CV kita dilampirkan di awal, sehingga dari sini teman-teman bisa istilahnya kayak meng-highlight beberapa selling point yang menjadi kelebihan teman-teman gitu. Selain melakukan self-assessment, teman-teman juga penting untuk mempelajari kembali rencana studi teman-teman gitu. Karena at the end of the day, tujuan dari teman-teman mengikuti seleksi interview tes itu ya untuk mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi teman-teman gitu. Jadi penting teman-teman harus tahu seluk-beluk rencana studi teman-teman, dari alasan kenapa teman-teman meminati suatu program studi, kemana teman-teman melanjutkan studi, termasuk juga pada future goals yang ingin teman-teman capai setelah menyelesaikan studi tersebut. Poin ketiga, teman-teman juga penting untuk melakukan kayak istilahnya mini research observation dulu ke siapa sih pemberi beasiswanya gitu. Kandidat yang seperti apa sih yang dicari, kriteria apa yang harus dicari, sehingga teman-teman bisa kayak istilahnya mendapatkan informasi dulu, oh ini loh standar kriteria yang dicari oleh pihak sponsorship. Teman-teman bisa cek ke websitenya, atau mungkin teman-teman bisa menanyakan informasi ke awardee yang sudah menerima beasiswa tersebut. Kemudian teman-teman juga penting untuk mempelajari dan mungkin mencari-cari pertanyaan yang secara umum mungkin sering ditanyakan dalam seleksi beasiswa wawancara gitu. Dalam wawancara beasiswa gitu. Saya di sini memberikan 3 poin pertanyaan yang sebentar kita bahas di slide berikutnya. Biasanya pertanyaan itu seputar tentang diri teman-teman gitu, entah itu berkaitan dengan keluarga gitu. Kemudian juga berkaitan dengan rencana studi, dan juga ada pertanyaan seputaran tentang beasiswanya gitu. Kemudian setelah teman-teman melis beberapa pertanyaan yang mungkin ditanyakan, penting bagi teman-teman untuk melakukan latihan gitu. Ya. Jadi tujuan melakukan latihan ini bukan berarti saya menyarankan teman-teman untuk menghafalkan jawaban gitu. Tapi at least dengan melakukan latihan, teman-teman tahu gitu, kira-kira poin apa sih yang harus disampaikan ketika teman-teman diberikan beberapa pertanyaan tertentu gitu. Jadi teman-teman tahu ide untuk menjawabnya gitu. Jelas, misalkan kalau salah satu pertanyaan, misalkan teman-teman ditanya, apa sih pengalaman yang paling berkesan dalam hidup teman-teman gitu. Jelas kalau kita dari lahir sampai sekarang itu kan banyak sekali pengalaman kan gitu. Jadi dengan melakukan latihan ini teman-teman bisa milih gitu. Kira-kira pengalaman yang paling berkesan itu yang teman-teman bisa utarakan ketika nanti ditanyakan pertanyaan terkait dengan hal tersebut apa gitu. Ya. Biasanya kalau praktis ini juga teman-teman bisa ngelatih kayak kecepatan teman-teman cara menjawab gitu, kejelasan suara teman-teman gitu. Jadi memang penting sekali melakukan praktisnya. Jadi praktisnya bisa minta tolong sama salah satu teman kalian, keluarga gitu, atau enggak biasanya kalau nggak ada partner biasanya di depan cermin gitu. Kalau enggak saya kadang record gitu suara saya gitu untuk ngelihat benar nggak kira-kira kalau penyampaian seperti ini, apa suara saya itu sudah cukup confidence nggak kalau menjawab pertanyaan seperti ini. Kemudian terlepas dari kelima hal tersebut, ada pula beberapa hal penting yang teman-teman harus persiapkan, khususnya ketika teman-teman misalkan H-1 atau H- beberapa hari menghadapi interview, yaitu teman-teman harus tahu informasi tentang di mana interview itu dilaksanakan, di mana venue-nya gitu. Karena ini penting banget, jangan sampai teman-teman kayak nggak tahu nih di mana letak lokasi interview-nya gitu. Kalau sampai teman-teman mengalami suatu kondisi di mana teman-teman sampai bingung untuk mencari tempatnya, sehingga teman-teman tuh kayak telat untuk sampai ke tempat interviewnya, jelas itu akan berdampak buruk bagi teman-teman. Karena teman-teman akan langsung nervous, akan bingung, sehingga semua persiapan yang udah teman-teman lakukan juga nge-blank. Kemudian hal penting lain, karena nanti ketika interview teman-teman akan ditanyakan oleh interviewer yang biasanya itu adalah manusia biasa gitu. Jadi penting juga teman-teman untuk memperhatikan yang namanya first impression gitu. Jadi teman-teman harus memberikan kesan yang baik bagi interviewernya gitu. Cara memberikan kesan yang baik jelas mungkin teman-teman bisa perhatikan dari cara teman-teman berpakaian, kemudian cara teman-teman kayak menyapa interviewer ketika masuk ke dalam ruang interview, kemudian tersenyum ataupun melakukan hal-hal lain yang bisa membuat mood si interviewer itu menjadi lebih baik, sehingga proses interview teman-teman itu menjadi lebih smooth nanti. Oke. Nah, itu tadi beberapa hal yang harus dipersiapkan. Terkait dengan beberapa pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan, itu saya seperti yang sebelumnya saya sebutkan, saya mengkategorikan dalam 3 poin. Ada yang tentang diri kita sendiri. Oke, yang pertama pasti jelas, teman-teman itu akan disuruh untuk introduce yourself. Jadi yang pertama teman-teman harus kayak memberikan deskripsi singkat tentang diri teman-teman gitu. Biasanya teman-teman nggak harus menyampaikan semua poin dalam CV. Cukup teman-teman menyampaikan siapa nama teman-teman, study background-nya apa yang menjadi interest-nya, kemudian apa yang menjadi goal ke depannya kayak gitu. Nah, kemudian ada juga nih pertanyaan yang paling sering itu untuk mengetahui apa sih kekurangan dan kelebihan teman-teman gitu. Saya pun pengalaman interview ini salah satu pertanyaan yang ditanyakan.
kalau untuk menjawab apa kelebihan kita mungkin itu nggak menjadi masalah ya, karena itu menjadi selling point kita. Jelas kita sudah memikirkan apa yang menjadi kelebihan kita. Cuma kalau menyebutkan apa yang menjadi kelemahan teman-teman atau kekurangan teman-teman, jangan sampai teman-teman menjawabnya hanya dengan mengutarakan, oh ini kelemahan saya. Tapi teman-teman juga setelah menjawab apa yang menjadi kelemahan, mungkin teman-teman bisa diskusikan singkat pada poin apa kelemahan tersebut dan bagaimana cara teman-teman untuk merubah kayak mengurangi kekurangan teman-teman tersebut. Nah, itu penting gitu. Misalkan kalau saya waktu itu bilang kelemahan saya salah satunya adalah terlalu perfeksionis. Bukan berarti orang yang perfeksionis itu selalu bagus gitu. Kalau saya pribadi kalau karena terlalu perfeksionis, sekarang saya butuh waktu yang lama untuk mempersiapkan sesuatu. Kalau saya dikasih tanggung jawab, saya harus meyakinkan kalau itu benar-benar kayak udah dipersiapkan secara matang gitu. Meskipun kedepannya bakal ada hal-hal di luar planning kita kan gitu. Tapi at least saya meyakinkan kalau itu akan terlaksana dengan baik. Kadang itu yang membuat saya menjadi terlalu menghabiskan banyak waktu untuk mempersiapkan semuanya. Jadi saya bilang kalau saya sedang berusaha untuk bagaimana cara mengefisiensikan waktu ketika merencanakan suatu pekerjaan atau melakukan suatu tanggung jawab. Karena juga ditanyakan tentang apa yang menjadi istilahnya kayak achievement teman-teman atau greatest accomplishment gitu. Mungkin kalau teman-teman yang punya banyak prestasi cukup pilih satu ya. Pilih satu yang menjadi istilahnya kayak starting point teman-teman untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitulah. Atau mungkin accomplishment itu yang memang paling butuh perjuangan, yang paling berkesan buat teman-teman. Kemudian juga kadang ditanyakan tentang hobi, interest teman-teman di luar dari kegiatan akademik. Kadang juga ditanyakan yang terpenting itu apa menjadi tantangan terbesar dan bagaimana teman-teman bisa menghadapi tantangan tersebut. Ini pertanyaannya memang lumayan penting untuk teman-teman bisa catat karena tujuannya nanti kan si pihak sponsorship ingin tahu gimana kepribadian kita, gimana cara kita menghadapi suatu tantangan atau masalah ke depannya gitu. Apa kita tipikal yang mudah menyerah atau memang kita tipikal yang memang solutif gitu, selalu mencari berpikir positif bahwa ini bisa diselesaikan, selalu mencari solusi dari apa yang kita hadapi. Kemudian karena juga ditanya tentang role model, siapa yang menjadi role model, jadi teman-teman bisa milih tokoh-tokoh terkenal atau mungkin orang-orang terdekat misalkan dari pihak keluarga kayak ayah ibu yang menjadi inspirator bagi teman-teman gitu. Jadi di luar dari ini ada pertanyaan lain juga gitu. Ini hanya beberapa pertanyaan yang saya berikan gitu. Kemudian di sini juga ada beberapa pertanyaan terkait dengan scholarship, tentang pertanyaan tentang scholarship-nya. Pertama tentang rencana studi yang saya sebutkan tadi. Jadi teman-teman harus tahu dari awal rencana studinya, apa yang mau dipilih, mau kemana, dan alasannya. Terutama untuk yang keluar negeri ya. Biasanya pertanyaan yang paling susah untuk dijawab, kenapa alasan teman-teman milih keluar negeri. Kalau misalkan apa yang mau teman-teman ambil itu memang istilahnya kalau prodi yang teman-teman ambil itu memang hanya ada di luar negeri, mungkin lebih gampang memikirkan jawabannya. Tapi kalau seandainya prodinya itu memang juga tersedia di universitas dalam negeri, nah itu teman-teman harus memikirkan. Kira-kira jawaban apa yang sih yang pas digunakan untuk meyakinkan bahwa rencana teman-teman ke luar negeri itu adalah pilihan yang terbaik untuk teman-teman. Rencana studi juga terkait dengan apa yang nanti teman-teman lakukan nanti, kontribusi yang teman-teman berikan, dan lain sebagainya. Nah, kalau pertanyaan selanjutnya mungkin seputar tentang scholarship-nya. Jadi seputar scholarship-nya itu kembali mungkin ditanyakan kenapa menurut kita menjadi kandidat yang layak. Kandidat yang salah satu kandidat yang terbaik yang pantas menerima beasiswa. Jelas teman-teman di sini bisa mempromosikan apa yang menjadi selling point teman-teman, apa yang menjadi kelebihan teman-teman. Itu penting banget gitu. Jadi harus di-list dulu kira-kira apa yang menjadi kekuatan teman-teman. Kemudian kadang juga ditanya gimana nanti teman-teman kayak spend beasiswa yang udah didapatkan gitu. Jangan sampai memang kalau kita udah mendapatkan beasiswa, dapat kesempatan keluar negeri, mungkin kita dapat kesempatan jalan-jalan gitu. Tapi mungkin nanti jangan sampai di-mention itu, nanti saya bakal jalan-jalan pakai uang beasiswanya kayak gitu. Jadi teman-teman harus memberikan jawaban yang mana bisa meyakinkan kalau teman-teman itu tipikal yang bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan apa yang sudah teman-teman dapatkan. Kemudian juga ada pertanyaan tentang gimana nanti scholarship-nya bisa membantu pengembangan karir ke depannya gitu. Atau juga nanti berkaitan dengan setelah nanti lulus, kalau misalkan si pemberi beasiswa itu adalah pemerintah kita, karena juga ditanya apa menjadi kontribusi kita, apa yang akan kita lakukan setelah kita menerima beasiswa tersebut. Nah, terlepas dari beberapa pertanyaan ini, masih banyak pertanyaan lainnya. Jadi teman-teman nanti bisa list lagi. Misalnya kalau LPDP, karena mencari kandidat yang punya jiwa nasionalisme, kadang juga pertanyaan seputar nasionalisme, kepemimpinan organisasi juga bisa ditanya. Nah, ini beberapa tips dan trik yang bisa saya sharing kepada teman-teman setelah mempersiapkan beberapa hal tadi. Yang pertama, seperti yang saya bilang, first impression di sini memang sangat memegang peranan penting. Jadi teman-teman harus berusaha membuat istilahnya kesan yang baik di awal.
dengan tersenyum secara ikhlas, kemudian membuat eye contact sama interviewernya ketika ditanyakan sesuatu. Jadi teman-teman jangan melihat ke sana kemari ketika ditanyakan suatu pertanyaan. Yang kedua, teman-teman juga harus berbicara dengan confidence, jelas, dan istilahnya padat dan berisi, nggak terlalu bertele-tele. Jadi to the point, apa yang ditanyakan itu yang dijawab. Ketiga, teman-teman juga harus jujur gitu, harus jujur. Kalau memang teman-teman nggak bisa menjawab, bilang aja nggak bisa gitu. Karena pengalaman saya juga pernah ditanyakan satu pertanyaan, yang mana pertanyaan itu sama sekali nggak bisa saya jawab. Itu pertanyaannya seputar rencana studi saya, karena itu mendetail ditanya tentang proposal yang akan saya lakukan. Gitu. Kayak metode penelitian yang mau saya lakukan untuk mengekstrak datanya. Gitu. Saya nggak bisa jawab, jadi saya jujur katakan kalau saya nggak bisa. Biasanya interviewer itu akan maklum kalau memang kita benar-benar nggak bisa menjawab. Kemudian teman-teman juga harus tetap rileks, caranya dengan menarik nafas, gitu, menarik nafas panjang sebelum menjawab. Karena juga teman-teman bisa bilang kayak dikasih pertanyaan, oh terima kasih atas pertanyaannya. Gitu. Kayak ngasih beberapa menit teman-teman untuk berpikir dulu, oh jawaban ini yang mau saya utarakan. Hal-hal kecil seperti itu. Kemudian kalau misalkan teman-teman nggak jelas sama pertanyaannya, jangan ragu untuk menanyakan kembali apa maksud pertanyaannya. Jangan sampai teman-teman menjawab hal-hal yang nggak sesuai dengan pertanyaannya. Gitu. Jadi kalau memang belum paham, tanyakan kembali maksud pertanyaannya seperti ini. Apa maksud pertanyaannya seperti ini, gitu, sehingga teman-teman tahu jawabannya. Kemudian yang terpenting teman-teman juga harus memberikan jawaban yang spesifik. Maksudnya jawaban yang spesifik di sini adalah teman-teman harus bisa, misalkan kalau ditanya tentang kenapa sih teman-teman ingin ngambil suatu program studi A gitu misalkan. Kalau teman-teman cuma jawab, oh karena saya interest. Gitu. Jadi aplikan yang lain pun ketika ditanya suatu pertanyaan pasti jawaban secara general seperti itu. Gitu. Tapi teman-teman berusaha harus memikirkan jawaban yang lebih spesifik. Gitu. Misalkan mungkin program studi yang teman-teman lakukan itu memang salah satu planning teman-teman ke depannya untuk membantu menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan di bidang tersebut. Kemudian teman-teman juga harus siap sama pertanyaan yang tidak terprediksi, unexpected questions. Jadi pernah suatu ketika saya ditanyakan pertanyaan yang di luar dari list pertanyaan yang saya buat. Pertanyaannya cukup sederhana. Saya ditanya, apa Anda pernah dibentak orang atau tidak? Jadi waktu itu saya nggak kepikiran, kok ada pertanyaan seperti ini. Tapi saya jawabnya jujur aja. Tapi di luar setelah selesai interview saya baru paham, oh maksud pertanyaan seperti ini adalah karena kedepannya ketika teman-teman lanjut studi ke luar negeri, jelas teman-teman akan berinteraksi dengan orang. Siapa tahu kita punya masalah gimana cara menghadapi suatu situasi di mana teman-teman dimarahi oleh orang, gitu. Kemudian teman-teman punya problem sama orang lain, jadi bisa teman-teman tahu cara gimana menghadapi situasi tersebut. Kemudian karena teman-teman yang ingin keluar negeri, jelas harus latihan juga interview dalam bahasa Inggris, karena ini penting. Ya, jadi kalau teman-teman yang udah punya kalian berbahasa Inggris di atas rata-rata, nah tunjukkan kalian di sini. Tunjukkan kalau kalian itu memang benar-benar sudah siap dengan rencana teman-teman untuk keluar lanjut studi ke luar negeri. Yang terakhir mungkin teman-teman juga harus selalu sarapan dulu kalau sebelum interview, kalau interviewnya dibagi, kemudian tidur yang cukup, jangan sampai teman-teman ngantuk sehingga nggak fokus, dan terakhir tuh berdoa, minta restu kepada orang tua, karena itu kuncinya. Teman-teman bisa sukses melakukan segala sesuatunya kalau sudah didoakan oleh orang tua dan keluarga kita. Oke, saya rasa cuma itu saja yang saya bisa share dengan teman-teman. Saya kembalikan lagi ke Kak Nahya. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih kepada Kak Igede Arjana atas materinya yang sangat luar biasa. Kepada Kak Igede Arjana dimohon untuk tetap berada di room Zoom ini karena kita akan melakukan sesi tanya jawab setelah pemaparan materi sesi kedua. Terima kasih Kak sebelumnya. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi pemaparan materi yang kedua, yaitu pemaparan materi mengenai interview tips and trick beasiswa dan kampus dalam negeri yang akan dibawakan oleh Kak Taufik Hidayat Hamid, Eskom MBA. Sebelumnya, apakah Kak Taufik sudah bergabung bersama kami di platform Zoom ini, Kak? Halo, Kak Taufik. Masih di mute, Kak. Halo, iya, sorry. Halo, Kak Nahya, suara saya kedengeran? Dengar, Kak. Baik, sebelum Kak Taufik menyampaikan materi, saya izin membacakan CV dari Kak Taufik terlebih dahulu. Kak Taufik bernama lengkap Taufik Hidayat Hamid, Eskom MBA. Beliau menempuh pendidikan sarjananya di ITB Stikom Bali dan melanjutkan program master di Universitas Gadjah Mada sebagai penerima beasiswa LPDP. Pengalaman organisasi eksternal beliau antara lain
Ketua PPNK RI Kemenpora RI tahun 2015 hingga 2019, dan Sekjen Mata Garuda LPDP DIY tahun 2020 hingga 2022. Pengalaman kerja beliau antara lain sebagai dosen kampus Tike Surya Global Yogyakarta dan owner dari Jogja Translator Indonesia. Prestasi beliau antara lain sebagai penerima bantuan Sentra Kewirausahaan Pemuda Kemenpora dan sebagai seorang entrepreneur muda, wirausaha pada bidang jasa legalisasi, terjemahan, interpreter, event, dan visa. Beliau juga telah mengisi banyak training tingkat nasional dari tahun 2015 hingga tahun 2021 ini. Biasa sekali Kak Taufik. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Kak Taufik, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Sebelumnya tadi sudah disampaikan ya oleh Pak Kak Gede Arjana ya terkait tips and trick interview beasiswa ke luar negeri. Sebelumnya Kak Naya mohon informasi apakah ininya saya kelihatan? Sudah PPT Kak, saya sudah terlihat. Oke. Oke, baik. Oke, jadi teman-teman saya dikasih amanah oleh panitia Skopes itu untuk mengupas tuntas tentang tips and trick interview beasiswa khususnya untuk kuliah dalam negeri. Nah, teman-teman semuanya, outline kita pada siang atau sore hari ini itu ada 4 ya. Yang pertama kita akan membahas tentang seleksi interview beasiswa itu sendiri. Yang kedua terkait pertanyaan-pertanyaan ketika interview beasiswa, terutama mungkin yang dalam negeri ya. Karena tadi Kak Gede Arjana juga sudah menjelaskan untuk yang di luar negeri. Terus yang ketiga kita hal-hal apa saja sih seharusnya yang mungkin harus kita siapkan untuk interview kita. Nah, terus yang terakhir tips and triknya. Jadi meskipun tadi juga sudah Kak Arjana sekilas sudah memberikan ya mungkin nanti dari sudut pandang yang kuliah dalam negeri, apa saja kira-kira yang harus kita kupas dan apa saja tips and triknya. Nah, yang selanjutnya terkait pengantar terlebih dahulu ya, terkait pengertian interview. Nah, jadi kalau kita melihat pengertian interview mungkin teman-teman sudah bisa baca sendiri ya. Yang pertama itu kalau menurut Konjaningrat, interview itu cara yang digunakan untuk satu tugas tertentu untuk mendapatkan pendirian dari seorang responden dalam bercakap-cakap atau komunikasi. Sementara menurut Russell, itu adalah pembicaraan yang harus terkendali karena tujuannya untuk mendapatkan atau menyampaikan informasi. Dan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, interview itu tanya jawab dengan seseorang atau pejabat yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapat mengenai suatu hal. Nah, jadi subbab pertama, apakah semua seleksi beasiswa itu menggunakan teknik interview? Nah, jadi ada beberapa beasiswa yang ada di Indonesia, di antaranya itu ada beasiswa LPDP, ada beasiswa unggulan Kemendikbuddikti, ada beasiswa juga Kominfo atau Kemenak atau Kemenpora. Yang mana rata-rata sebagian besar dari beasiswa ini juga hampir sebagian besarnya menggunakan teknik interview. Makanya teknik interview itu sendiri, teman-teman, itu sangat penting ya untuk nantinya kita bisa lolos. Lalu yang terakhir itu ada beasiswa OTS. Ada yang tahu OTS itu apa? Beasiswa OTS? Jadi beasiswa OTS itu adalah beasiswa dari orang tua sendiri ya. Jadi secara manual seperti itu. Lalu teman-teman, proses seleksi beasiswa itu sendiri itu ada beberapa hal. Di antaranya terkait seleksi beasiswa itu sendiri itu ada beberapa tahap. Ada seleksi administrasi, ada asesmen online, dan ada seleksi substansi. Nah, di dalam seleksi substansi itu ada 3. Ya. Yang pertama yaitu essay on the spot. Terus yang kedua leadership group discussion. Terus yang ketiga wawancara atau interview. Nah, kita karena banyak proses di sana dan tentunya teman-teman dari tahapan-tahapan Skopus ini sudah banyak mempelajari tahap-tahapnya. Nah, khusus kali ini kita akan bahas terkait interview itu sendiri. Selanjutnya, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu seputar apa saja sih ketika kita interview beasiswa itu? Nah, pertanyaan itu kurang lebih kalau kita rangkum dalam subbab tema itu ada 4 tema ya. Yang pertama itu pertanyaan tentang seputar diri pribadi. Yang kedua pertanyaan seputar peran dan kontribusi kita. Yang ketiga pertanyaan tentang pilihan prodi dan kegiatan selama menempuh studi. Dan terakhir pertanyaan tentang hal-hal apa saja
yang kira-kira akan dilakukan pasca studi. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita melihat tentang pertanyaan seputar diri sendiri, itu tadi sudah banyak dicontohkan juga oleh Kak Gede ya. Jadi kalau hal pertama ini tentang pertanyaan seputar diri pribadi itu, pertama misalnya kita diminta untuk menjelaskan tentang diri kita. Nah, kata kunci yang harus benar-benar kita tekankan terkait pertanyaan tentang diri kita ini adalah kita harus menjelaskan informasi tentang diri kita dengan sejelas-jelasnya, tidak ada rekayasa apapun. Nah, ketika saya melakukan proses seleksi beasiswa waktu itu, ada salah satu rekan saya yang menurut saya itu kemungkinan besar dia sangat expert, leadership-nya bagus, cara komunikasinya bagus, tetapi di pertanyaan pertama beliau terjebak sehingga beliau gagal. Kenapa sampai terjebak? Beliau diminta waktu itu untuk memperkenalkan dirinya sendiri. Nah, ada hal juga yang tidak boleh kita lupakan ketika menjelaskan diri sendiri, yaitu jangan sampai kita menjelaskan sesuatu secara berlebihan. Jadi kayak melebih-lebihkan gitu ya. Jadi tampilkan saja apa adanya, apa yang ada dalam diri kita. Seperti itu. Lalu yang kedua, itu biasanya pertanyaan seputar peran dan kontribusi nih. Nah, ada satu hal yang juga harus kita lihat ketika kita menjawab poin ini, yaitu adalah IC kita. Jadi ketika kita sebelum melakukan proses beasiswa itu, kita kan diminta untuk membuat IC. Nah, jangan sampai peran dan kontribusi kita itu terlalu jauh. Jadi misalnya nih, teman-teman punya IC yang membahas tentang kontribusi teman-teman, tentang misalnya membuat desa binaan, sampai akhirnya mengajar di situ, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi ketika ada pertanyaan ini, peran dan kontribusi, teman-teman malah melupakan pertanyaan yang ada di, jawaban yang ada di IC itu. Misal teman-teman malah karena saking gugupnya dan sebagainya, malah menjelaskan hal-hal lain. Nah, itu beresiko. Kenapa? Karena itu bisa menjadi kredit point tersendiri. Selanjutnya, itu pertanyaan tentang pilihan studi dan kegiatan selama studi. Jadi contohnya, mengapa Anda memilih program studi kesehatan masyarakat? Anda memiliki background studi keperawatan, tapi kenapa Anda tidak mengambil program linear yang sama? Jadi teman-teman, terkait pertanyaan tentang seputar studi ini, teman-teman juga harus melihat kondisi teman-teman seperti apa, terutama tentang background-nya. Nah, kalau misalnya teman-teman ada perubahan, terutama misalnya tidak linear gitu ya. Contohnya misalnya teman-teman prodi dulunya adalah KM, kesehatan masyarakat. Tiba-tiba teman-teman ambil keperawatan. Nah, apa alasan teman-teman mengambil program studi keperawatan itu? Misalnya karena sekarang lagi pandemi dan sebagainya, teman-teman terpanggil gitu ya hatinya untuk menjadi seorang perawat, menjadi tenaga medis dan sebagainya. Itu bisa menjadi alasan yang bisa menguatkan argumen teman-teman. Yang pasti jangan sampai argumennya terlalu menyimpang jauh dari apa tujuan teman-teman dalam mengambil studi tentang kesehatan tentang keperawatan tadi. Lalu yang selanjutnya itu pertanyaan seputar kegiatan pasca lulus. Nah, terkait kegiatan pasca lulus ini itu ada beberapa hal juga yang menjadi kunci teman-teman. Kalau untuk pertanyaannya teman-teman tadi sudah banyak juga diberikan contoh ya. Jadi tentang apa keyakinan teman-teman setelah lulus kuliah ini, terus apa yang akan teman-teman lakukan setelah lulus, terus kenapa teman-teman memilih mencari lapangan pekerjaan atau lebih menciptakan lapangan pekerjaan, atau apakah teman-teman punya jaringan yang relevan terkait pilihan studinya teman-teman. Nah, itu bisa jadi menjadi credit point tersendiri ketika para interviewer menanyakan teman-teman. Nah, kata kuncinya adalah pada subbab kegiatan pasca lulus studi ini sebaiknya teman-teman memiliki gambaran awal. Jadi sudah ada gambarannya tuh setelah lulus. Misalnya teman-teman mau ngambil studi apa, misalnya teman-teman ingin menjadi dosen, maka jabarkan bahwasanya setelah lulus teman-teman ingin menjadi dosen atau mau mendirikan sekolah dan seterusnya. Yang ketiga, ada beberapa poin yang harus disiapkan nih sebelum interview. Yang pertama, mencari informasi tentang pertanyaan yang sering muncul. Nah, salah satu yang teman-teman lakukan dengan mengikuti acara atau agenda ini itu sudah langkah yang tepat. Karena kadang banyak dari teman-teman pencari beasiswa itu yang acuh tak acuh dengan event-event seperti ini gitu ya. Mereka hanya searching by Google. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Kalau bisa lebih aktif dan proaktif lagi. Yang kedua, mempersiapkan jawaban dengan baik dan tepat. Jadi teman-teman jangan sampai gugup atau grogi ketika menjawab pertanyaan. Lalu yang selanjutnya, melakukan survei lokasi nih sebelum interview. Karena saya pernah menemui, karena waktu itu ya beberapa waktu lalu juga saya pernah membantu dalam proses seleksinya, membantu sebagai panitia penunjang ya, pendukungnya. Jadi ada beberapa interviewer yang dia
tes interviewnya dimulai jam 8, tapi hadirnya jam 8 lewat 5. Nah, itu udah tergopoh-gopoh gitu ya. Kenapa? Ternyata mereka salah, karena panduannya Google Map. Jadi mereka sudah niat berangkat jam setengah 7, jam setengah 8, tapi nyata karena nyari-nyari map dan sebagainya, terlambat sampai 5 menit. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi pastikan teman-teman mungkin bisa melakukan survei terlebih dahulu sebelum hari H. Yang selanjutnya, yang keempat, itu datang ke lokasi interview 60 menit sebelumnya. Jadi kalau bisa teman-teman bisa datang 60 menit sebelumnya, sehingga nanti ketika sudah sampai di sana, teman-teman bisa melihat sekeliling. Bisa ngelihat, ngecek dulu di mana ruangan untuk FGD, di mana ruangan untuk seleksi berkas, di mana ruangan untuk interview dan sebagainya, sehingga teman-teman bisa memahami lokasinya terlebih dahulu. Itu salah satu langkah supaya kita menghilangkan grogi dan gugup. Selanjutnya teman-teman terkait yang kelima, memakai baju yang rapi dan sopan. Nah, contohnya misalnya yang di kiri ya, itu contoh yang kurang pas ya, yang sedikit keliru, yaitu memakai kaos dan memakai celana pendek. Kalau yang di kanan tuh kita sudah pada mengenal ya, yaitu Tasya Kamila ya, yang ya kurang lebih interview pakaiannya sopan rapi seperti itu. Selanjutnya yang keempat terakhir terkait tips dan trik interview nih untuk seleksi beasiswa. Jadi ada beberapa tips ya yang saya rangkum menjadi 10 tips nih. Mungkin nanti teman-teman bisa note ya. Yang pertama, waktu persiapan ideal itu 6 sampai dengan 12 purnama. Nah, maksudnya 6 sampai dengan 12 bulan ya, tergantung kesiapan teman-teman. Kalau dirasa 6 bulan cukup bisa pakai 6 bulan, dan kalau dirasa 12 bulan atau setahun itu cukup maka lebih bagus. Nah, itu tergantung dari pribadi dari teman-teman. Yang kedua, kebutuhan dan keinginan sesuai. Jadi want dan need-nya sesuai ya. Misalnya nih, teman-teman yang ada di sini butuhnya misalnya mau melanjutkan studi atau menempuh studi tentang hubungan internasional untuk ke luar negeri ya, untuk menjadi targetnya adalah menjadi staf di salah satu kedubes yang ada di luar negeri gitu. Itu keinginan teman-teman. Tapi kebutuhan atau mungkin sesuatu yang diinginkan kondisi teman-teman itu nggak memungkinkan untuk ke sana. Contoh misalnya ternyata ada salah satu keluarga teman-teman kerabat dekat di Indonesia yang mohon maaf misalnya salah satu keluarga dekatnya orang tua itu sakit atau sakit-sakitan. Nah, keinginan kita untuk keluar itu kan nggak memungkinkan. Nah, ini juga perlu digarisbawahi ya tanda kutip ketika memilih lokasi studi ataupun tujuan studi. Nah, terus yang selanjutnya yang ketiga, memahami syarat dan kriteria dengan teliti. Jadi kalau bisa teman-teman disiapkan dari sekarang, kalau perlu di print tuh, apa saja syarat-syaratnya ditempel di pintu atau di tembok ya, lalu setelah itu dikentang-kentang syarat-syaratnya ya yang dibutuhkan. Yang keempat, berteman dengan lingkungan sesama pemburu beasiswa. Jadi kalau teman-teman berteman dengan pandai besi, masa bisa kecipratan panasnya. Tapi kalau berteman dengan penjual minyak wangi, bisa kecipratan wanginya ya. Nah, maksudnya apa? Kalau bisa ya teman-teman sudah punya komunitas-komunitas ataupun grup-grup WA tertentu sesama pencari beasiswa atau pemburu beasiswa. Itu salah satu tipsnya supaya kita setiap hari bisa termotivasi ya, sama-sama termotivasi untuk mencari beasiswa itu sendiri. Terus yang kelima apa? Meningkatkan nilai akademik dan soft skill. Nah, ini yang sering dilupakan ya. Jadi kadang teman-teman terlalu fokus tentang hard skill-nya, tentang nilai akademiknya, tapi lupa soft skill-nya teman-teman. Jadi kalau bisa team spirit-nya, communication-nya, empatinya, terus personality-nya teman-teman di-upgrade. Kalau misalnya teman-teman masih gagap berbicara di depan umum, coba sering-sering latihan ya di depan cermin dan sebagainya. Yang selanjutnya yang keenam, cicil kelengkapan persyaratan. Karena orang-orang Indonesia kebanyakan itu banyak apply sesuatu tuh di detik-detik akhir. Nah, jangan sampai seperti ini ya. Jadi kalau bisa teman-teman sudah bisa login, kalau memang beasiswa sudah dibuka misalnya dalam waktu pendaftaran 2 bulan, login aja di awal. Login, buat akun, login, terus daftar, terus cicil tuh kelengkapannya masukin. Yang penting jangan sampai nanti di akhir kan ada submit ya biasanya. Nah, nanti submitnya di akhir-akhir aja. Jadi harus dicicil. Terus tips yang keenam apa? Yang ketujuh apa? Yang ketujuh meningkatkan kemampuan atau skill bahasa Inggris teman-teman. Baik di dalam negeri ataupun luar negeri itu skill bahasa Inggris dibutuhkan. Karena beberapa kampus-kampus besar misalnya seperti UGM, terus UI, ITB dan sebagainya, Udayana dan sebagainya itu beberapa kampus itu membutuhkan skill atau syarat masuk kemampuan dalam berbahasa Inggris. Tergantung syarat TOEFL-nya masing-masing ya. Terus yang kedelapan, jaga kesehatan dan makan makanan bergizi ya. Jangan sampai hanya gara-gara menginginkan beasiswa teman-teman sampai sakit seperti itu. Terus
Yang 9, latihan berkomunikasi depan cermin ya tadi ya. Itu salah satu langkah dalam latihan berkomunikasi. Terus yang terakhir sama ya seperti Kak Gede tadi, jangan lupa berdoa, minta restu kedua orang tua dan keluarga serta kerabat terdekat. Kurang lebih itu teman-teman, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mungkin nanti bisa sharing-sharing ya. Mungkin itu Kak Nahya, selanjutnya saya sampaikan ke Kak Nahya, saya berikan ke Kak Nahya. Terima kasih kepada Kak Taufik atas materinya yang sangat luar biasa. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Sebelumnya kepada Kak Gede Arjana, apakah masih bersama kami di room Zoom ini, Kak? Masih Kak Nahya. Oke, baik. Sedikit informasi untuk Kak Taufik dan Kak Gede Arjana, sesi tanya jawab akan kita lakukan selama 20 menit. Saya akan memilih beberapa pertanyaan yang telah masuk di kolom chat dan juga akan ada 2 peserta yang nantinya bertanya secara langsung. Baik, diingatkan juga kepada para peserta yang ingin bertanya dapat bertanya sesuai dengan format yang telah diberikan panitia pada kolom chat. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Rahmatullah Hendra dan Ninyoman Handayani Pratiwi. Jadi ini pertanyaannya mirip, jadi mohon izin saya gabungkan Kak pertanyaannya. Izin bertanya Kak, apakah ada tipe pertanyaan interview yang menjebak? Jika kita mendapatkan pertanyaan yang sulit dan susah untuk dijawab, bagaimana tips and trick untuk menjawabnya, Kak? Mungkin boleh dari Kak Gede Arjana terlebih dahulu. Oke, terima kasih Kak Nahya. Terima kasih pertanyaannya terkait dengan pertanyaan yang mungkin terdengar menjebak gitu ya. Jadi kalau biasanya pertanyaan itu adalah pertanyaan yang saya bilang tadi, pertanyaan yang tidak terprediksi. Salah satu contohnya saya pernah ditanya, sorry suara saya jelas? Suara saya terdengar jelas? Oke, ya. Jadi itu saya pernah ditanya, karena planning saya keluar negeri, saya malah ditanya, kalau seandainya kami memberikan rekomendasi untuk ke dalam negeri, apa Anda mau ambil atau tidak? Jadi pertanyaan itu pertama saya jawab, saya pikir kalau pertanyaan itu pasti untuk uji kematangan rencana saya, apa saya goyah terhadap rencana saya atau tidak. Jadi akhirnya saya jawab, saya tetap kukuh pada rencana awal saya, kalau saya bakal tetap untuk planning ke luar negeri. Gitu. Setelah saya diberikan beberapa pertanyaan, sampai akhirnya pertanyaan itu diulang kembali di akhir interview. Ditanyakan kembali lagi, kalau kami memberikan kesempatan sekali lagi, apa Anda mau ngambil ke dalam negeri? Mungkin pertimbangannya karena study background saya di fisika, saya ngambil fisika murni, kemudian ngambil ke luar negeri, menurut mereka itu saya kurang mampu. Gitu. Tapi setelah diberikan pertanyaan yang kedua, saya berpikir bahwa pertanyaan ini bukan lagi pertanyaan yang istilahnya menguji kematangan rencana saya, konsistensi saya. Tapi saya lebih berpikir kalau pertanyaan ini mungkin pertanyaan yang lumayan menjebak. Kalau saya tetap kukuh pada pendirian saya, berarti mungkin saya tipe yang terlalu idealisme. Saya nggak menerima pendapat dari orang. Kemudian karena planning saya juga ingin memberikan kontribusi kepada negara, kalau menurut saran dari interview tersebut mengambil di dalam negeri merupakan pilihan yang terbaik untuk saya, berarti saya harus mengambil juga mempertimbangkan sarannya. Akhirnya saya jawab, kalau memang ini saran yang terbaik dari Bapak Ibu, saya akan pertimbangkan untuk mengambil di dalam negeri. Seperti itu. Biasanya akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi teman-teman harus mulai jeli nih, kira-kira pertanyaannya ini ingin menguji seperti apa. Seperti yang Kak Taufik bilang tadi, ketika misalkan ditanya sesuatu gitu, jangan sampai kita jawabnya apalagi ditanyakan tentang prestasi kita. Kadang kita juga itu pertanyaan menjebak, jadi seolah-olah kita menggubu-gubu gitu, kayak terlalu overconfident, menyatakan kalau kita itu kandidat yang paling baik. Jadi teman-teman harus tahu batasan karena teman-teman bisa menjelaskan pertanyaan. Mungkin itu aja Kak Nahya. Baik, kalau dari Kak Taufik sendiri? Baik, terima kasih Kak Nahya atas waktunya ya. Jadi kalau berbicara pribadi, saya waktu itu juga pernah diberikan pertanyaan yang menurut saya mungkin sedikit menjebak ya. Jadi kebetulan dulu teman-teman S1 saya itu karena saya alumni Stikom Bali, S1 saya itu komputer. S1 saya komputer. Nah, saya mengambil S2 itu magister bisnis, MBA ya, magister business administration. Nah, jadi waktu itu ditanyakan, kenapa kok Anda mengambil bidang studi yang berbeda dengan S1 Anda gitu. Nah, karena sangat jarang sekali teman-teman yang beda ataupun linear, yang tidak linear itu lolos ya, bisa lolos. Nah, waktu itu karena alasan saya memang bisa dikatakan ini ya, bisa dimaklumi atau ini gitu ya, karena pasca lulus dari bidang komputer, saya kebetulan juga nggak langsung ngambil studi, tapi sempat bekerja selama kurang lebih 4 tahun. Nah, selama bekerja 4 tahun itu, bidang saya itu rata-rata bidang manajemen ya, bidang pemasaran marketing, bidang ini bisnis, terus pernah jadi kepala sekolah, yang rata-rata notabene itu semua ilmu manajemen. Jadi intinya saya waktu menyampaikan bahwasannya
saya sangat konsisten dengan bidang yang akan saya tempuh, yaitu MBA, Magister Business Administration gitu ya. Dan sama seperti Kak Jana, pertanyaan itu sampai diulang beberapa kali. Apakah Anda bersedia kalau saya tawari Magister Komputer gitu? Tapi dengan bisa jadi Anda kalau bahkan sampai dikatakan sebenarnya, bisa jadi Anda kalau ngambil MBA, Anda nggak akan lolos. Tapi kalau Anda ambil komputer, Anda bisa lolos loh. Nah, sampai ada pertanyaan seperti itu, teman-teman. Cuman waktu itu karena memang ya itu tadi ya, selama kurang lebih 4 tahun waktu itu bidang kerja saya, lingkungan saya dan sebagainya rata-rata berhubungan dengan bisnis dan magister manajemen ya terutama, makanya saya waktu itu memang kekeh untuk mengambil bidang studi manajemen seperti itu. Nah itu terus satu lagi terakhir, mungkin ada juga hal-hal pertanyaan yang di luar dugaan, nggak berhubungan dengan studi. Contoh misalnya hal sederhana, apakah Mas atau Mbak punya istri, suami atau pacar? Nah, kalau misalnya nanti jadi kuliah di UI atau mungkin misalnya di Singapura, gimana dengan LDR? Nah, ada pertanyaan seperti itu yang, wah itu nggak saya nggak pernah latihan soal itu gitu. Jadi kita jadi belagupan dan sebagainya gitu. Jadi teman-teman itu kadang pertanyaan yang sebenarnya mungkin itu pengen menguji ya. Jadi teman-teman nggak usah baper gitu. Apalagi misalnya teman-teman baru putus atau apa gitu. Jangan sampai, aduh Pak, saya habis putus gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Oke, kurang lebih itu Kak Nahya ya, beberapa pertanyaan yang menjebak. Baik, terima kasih Kak Arjana dan Kak Taufik. Selanjutnya pertanyaan dari Umu Nafisa. Izin bertanya Kak, apakah ada batasan ideal ketika menjawab pertanyaan? Sebaiknya berapa panjang dan bagian mana yang bisa cukup dijawab to the point dan mana yang bisa dijawab dengan semacam storytelling? Dan biasanya durasi tanya jawab berapa menit? Terima kasih. Mungkin dari Kak Taufik terlebih dahulu Kak, silahkan. Ya, baik. Jadi terkait pertanyaan yang kedua tadi ya, bagaimana untuk durasi waktu untuk menjawab ya. Jadi kalau untuk durasinya teman-teman, itu saya agak lupa ya karena saya waktu itu tesnya sudah kurang lebih tahun 2016, jadi kurang lebih udah 4 sampai 5 tahun lalu. Mungkin nanti Kak Gede yang mungkin ini ya bisa menginikan durasinya, tapi teman-teman yang patut digarisbawahi adalah setiap pertanyaan yang disampaikan itu satu kuncinya jangan terlalu cepat atau singkat dan jangan juga terlalu panjang gitu ya. Karena kadang kita terjebak nih ketika misal pertanyaan tentang apa, nah kita karena saking keasikan menjawab dan sebagainya itu panjang gitu. Nah jangan sampai seperti itu. Jadi kuncinya adalah jawabannya adalah tepat dan waktunya pas. Nah terkait waktunya itu tergantung masing-masing teman-teman dan tergantung pertanyaannya. Contoh misalnya kalau pertanyaannya hanya sebatas coba jelaskan secara singkat tentang diri Anda. Nah, mungkin kita bisa menjelaskan tentang info pribadi tentang kita. Saya lulusan ini dan sebagainya. Nama saya Taufik. Saya dulunya mengambil ilmu komputer. Lalu saya studi saya di sini, di sini, di sini. Sementara untuk kegiatan aktivitas saya bekerja di sini, di sini, di sini sebagainya gitu. Karena nanti biasanya kalau kita jawab dengan ya misalnya dengan durasi yang pas, nanti akan muncul pertanyaan lanjutan. Jadi kalau teman-teman langsung malah ropel semuanya dan sebagainya, nanti malah pengawasnya bertanya sesuatu yang bukan di luar informasi itu gitu. Mungkin itu nanti selanjutnya silakan Kak gitu ya. Ya, baik, silakan Kak Arjana. Oke, terima kasih Kak Taufik atas jawaban tadi ya. Lebih hampir sama ya. Jadi ketika teman-teman ditanya gimana sih jawaban yang ideal, apa terlalu panjang atau terlalu pendek, itu seperti apa? Biasanya seperti yang Kak Taufik bilang, kita harus menyesuaikan dengan jenis pertanyaannya. Kemudian usahakan kita menjawab to the point. Biasanya kalau trik saya ketika saya interview itu, saya biasanya juga mengamati gelagat dari interviewer. Kalau memang dia sudah agak puas dengan jawaban kita, misalkan kayak udah mengangguk atau mungkin menunjukkan kayak puas dengan jawaban saya, mungkin saya nggak akan lebih terbitkan lagi jawabannya. Berarti yang saya sampaikan sudah benar. Artinya memang saya nggak perlu lagi memperpanjang jawaban tadi, artinya yang sudah saya sampaikan sudah memuaskan pertanyaan yang diberikan oleh interviewer. Biasanya kalau interview itu juga tergantung ya, biasanya kadang ada 30 menit, ada 20 menit. Kalau pengalaman saya sampai 30 menit. Ada teman saya juga yang cuma 15 menit, tapi setelah 15 menit dia juga berhasil lolos interview. Jadi memang sangat tergantung dari interviewernya untuk durasinya. Jadi memang teman-teman caranya memang harus sering latihan sehingga tahu kira-kira kalau pertanyaan ini saya jawabnya sampai mana sih gitu. Kalau misalkan ditanya tentang prestasi atau apa, pilih salah satu, kemudian tunjukkan penjelasan prestasi itu gimana cara dapat prestasinya sampai kayak impact yang diberikan dari pencapaian prestasi tersebut. Itu sih menurut saya.
Baik, terima kasih Kak Taufik dan Kak Gede Arjana. Selanjutnya ada pertanyaan dari Vina Syarifan. Mungkin untuk Vina bisa langsung menghidupkan mic-nya dan bertanya secara langsung. Selamat siang. Apa suara saya terdengar? Terdengar, Vina. Saya ingin bertanya ke Kak Taufik dan Kak Arjana. Saya pernah nonton mengenai pengalaman interview seorang penerima beasiswa. Dia pernah diterima di waktu interview wawancara, ditanya sama interviewernya, kalau misalkan kan kita itu menulis rencana studi dan proposal studi research untuk S2 itu kan sebentar, jadi kita harus mengetahui sama salah satu interviewernya ditanyakan kira-kira proposal ini tuh bisa nggak sih dikerjain sama mahasiswa sarjana bachelor, kok kamu berani ngambil materi ini untuk research master kamu. Nah kebetulan orangnya itu tuh nggak bisa jawab Kak, dan dia itu dibantu oleh salah satu interviewernya. Gimana kalau misalkan kita ada di posisi itu dan tapi kita nggak dibantu, nggak selagi dia untuk dibantu oleh penerima beasiswa, tips untuk menjawab pertanyaan tricky kayak gitu. Terima kasih. Baik, mungkin untuk Kak Gede Arjana terlebih dahulu saya persilahkan. Oke, terima kasih Kak Nahya. Untuk Vina, pertanyaannya terkait dengan rencana studi ya, atau proposal yang mungkin akan ditanya. Memang kalau terkait dengan pertanyaan itu penting sekali bagi teman-teman untuk mempersiapkan segala amunisi untuk mempelajari tentang apa yang teman-teman mau ambil nanti gitu. Termasuk juga pada tataran riset yang mau diambil, kayak metodenya seperti apa, kedalaman risetnya sampai di mana gitu. Karena biasanya kalau kita mungkin berpikir kalau S2 nggak akan ditanya sampai sejauh itu. Saya pun dulu waktu itu nggak berpikir sejauh itu. Tapi saya malah ditanya sampai metode apa yang harus saya ambil untuk metode apa yang saya gunakan untuk mengambil data. Sampai pada satu titik saya nggak bisa menjawab. Jadi penting teman-teman untuk mempelajari dulu apa topik yang mau teman-teman ambil. Kira-kira topik ini jauh lebih dalam nggak daripada topik skripsi yang biasanya digunakan di skripsi. Jadi kalau teman-teman sudah tahu gambaran umum tentang topik apa yang mau diambil, saya yakin teman-teman bisa ngasih kayak suatu lebih bisa convince si interviewer kalau memang ini layak untuk dijadikan sebagai topik untuk tesis gitu. Selain terkait dengan di luar dari tentang tesis atau rencana studi, karena juga ada beberapa hal mungkin terkait dengan admission gitu. Pernah suatu ketika saya juga ditanya, karena waktu itu saya mau ke Jepang, saya ditanya, saya pernah ada korespondensi nggak dengan profesor di Jepang. Sampai suatu saat saya disuruh nunjukin email. Untungnya semalam sebelumnya saya print out email yang saya sediakan, yang memang komunikasi antara saya dengan profesor di Jepang. Kadang hal-hal seperti itu, walaupun nampaknya nggak terlalu penting, perlu banget dipersiapkan, terutama untuk proposal rencana studi sampai pada dari metode, topiknya seperti apa, ke dalamnya sejauh mana, penting banget untuk dipersiapkan. Baik, dari Kak Taufik. Masih di mute Kak, mohon maaf. Baik, terima kasih Kak Nahya, Kak Arjana. Saya sedikit menambahkan ya yang disampaikan oleh Kak Arjana tadi. Jadi kalau tadi kan kalau untuk terkait masalah topik studinya atau topik nanti tesisnya seperti apa dan sebagainya sudah dijelaskan oleh Kak Arjana. Nah, saya menambahkan tadi pertanyaan dari Mbak Vina ya, dari Kak Vina. Kalau seandainya tiba-tiba ada pertanyaan ya, misalnya tentang itu, terus kita gagap gitu ya. Terus apa tips and triknya gitu. Kak, itu masing-masing beda-beda ya. Ada teman saya yang ketika ditanya seperti itu, dia ketika ditanya mungkin lagi ngelamun gitu ya, maksudnya atau kurang fokus gitu. Nah, kita jujur aja kepadanya, mohon maaf Bapak Ibu, apakah tadi saya kurang jelas dalam pertanyaan, bisa bantu diulang sekali lagi. Nah, itu mungkin salah satu tips ya. Sebenarnya kita mikir itu, jadi minta waktu untuk mikir gitu ya. Tapi nggak apa-apa, jujur seperti itu gitu ya. Lalu baru kita, pertanyaan ini ya. Baru biasanya kadang inspirasi itu muncul ya, meskipun dalam hitungan detik seperti itu. Nah, mungkin itu salah satu tips dan triknya. Saya pernah waktu itu ketika interview saya, sedikit informasi bahwasanya saya dulunya kampusnya itu NU ya, Australian National University. Saya luar negeri. Saya salah satu awardee yang dipindah dari luar negeri ke dalam negeri. Dipindahnya itu setelah lolos. Jadi saya ketika lolos, saya itu awardee Australian National University, NU, Australia. Tapi di tengah perjalanan itu kan ada durasi kurang lebih 1 tahun saya untuk mempersiapkan ke luar negeri. Tapi di tengah perjalanan salah satu keluarga saya ada yang sakit keras dan sebagainya, yang harus memungkinkan saya tidak mungkin kalau untuk saya keluar ya 2 tahun dan sebagainya, tak terjadi apa-apa. Saya mengajukan waktu itu dan diperbolehkan. Tapi kalau untuk sekarang mungkin nggak bisa ya. Kalau dulu karena dengan alasan tertentu gitu ya, alasannya memang relevan dan sebagainya, itu masih dibolehkan. Jadi waktu itu saya ada pertanyaan yang membuat saya gagap. Apa itu? Jadi beberapa interviewer di detik akhir itu menanyakan sesuatu menggunakan bahasa Inggris.
Nah, ada salah satu, kalau dua penanya interviewnya bisa saya jawab. Ada salah satu penanya interviewernya ya, salah satu penanyanya itu bertanya dengan bahasa Inggris yang super cepat sekali gitu ya. Dan saya, wah apa ini maksudnya gitu kan? Benar-benar saking cepatnya saya nggak fokus maksudnya apa. Nah, saya sampaikan, saya jujur, Pak mohon maaf tadi apa yang ditanyakan saya kurang begitu menangkap karena terlalu cepat. Apakah bisa diulang? Nah, seperti itu gitu ya. Nah, itu jadi kadang ada meskipun bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, kadang ada beberapa hal seperti itu. Tapi sebisa mungkin itu dihindari ya, teman-teman. Nah, kalau saya tadi itu tipsnya memilih menanya kembali daripada saya menjawab tapi nggak nyambung gitu. Kalau saya seperti itu. Mungkin itu ya Kak Naya dan teman-teman semuanya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Zuli Maulidati dan Darmayani Putri. Izin saya combine, Kak. Jadi pertanyaannya, halo Kak, izin bertanya, apakah ada tips bagaimana memposisikan diri saat bertemu interviewer? Untuk hal pengenalan diri sendiri, konteks apa saja yang harus kita sampaikan? Dan kira-kira hal apa sih yang bisa dianggap berlebihan? Mengingat ketika interview kita dianjurkan untuk memberikan selling point dari diri kita. Terima kasih Kak. Mungkin dari Kak Taufik terlebih dahulu, Kak. Oke, baik. Terima kasih ya, Kak Munafisa ya. Zuli dan Putri. Kak Zuli ya. Oke, Kak Zuli. Baik, terima kasih Kak ya atas pertanyaannya. Jadi, sebenarnya gimana tips and triknya tentang diri ya, pengenalan tentang diri, sebenarnya hal-hal apa saja sebenarnya yang harus dieksplor tentang diri kita. Yang pertama mungkin tentang informasi pribadi kita, yaitu terkait nama, singkat, lengkap, tanggal lahir, sama mungkin studi, ambil studi apa kemarin waktu S1 ya. Lalu mungkin keluarga kurang lebih secara singkat saja, misalnya ayah saya seorang petani, ibu saya ibu rumah tangga dan sebagainya. Tapi nggak usah diceritain kakak saya, adik saya, om saya, sepupu saya dan sebagainya. Nah, nggak usah terlalu panjang seperti itu. Yang penting info sekilas tentang tentang diri pribadi ya, ekspor tentang diri. Lalu bagaimana sih sebaiknya yang bisa apa ya, yang bisa tentang diri kita yang bisa menjual lah bahasanya ya, seperti itu. Nah, sebisa mungkin teman-teman silahkan bisa disampaikan tentang diri pribadi, tapi sebisa mungkin kalau untuk perkenalan awal nggak usah sebutkan prestasinya teman-teman gitu, karena nanti itu biasanya ada pertanyaan khusus tersendiri. Karena kalau di awal sudah menyampaikan prestasi, ya benar kata Kak Arjana tadi, seolah-olah kita kayak sombong di awal gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman kalau info awal tentang diri kita yang menjual, ya udah tentang diri pribadi, orang tua, sama mungkin aktivitas kuliah dan setelah kuliah ngapain aktivitasnya saat ini. Mungkin itu aja singkat. Nanti kalau nggak usah teman-teman bercerita, saya termasuk salah satu mahasiswa dengan prestasi cum laude gitu. Nah, saya rasa nggak usah seperti itu karena interviewer sudah melihat data kita seperti itu ya. Mungkin itu Kak Nahya ya. Lanjut Kak Arjana. Baik, silahkan Kak Arjana. Terima kasih Kak Taufik. Sedikit saja menambahkan dari yang sudah disampaikan Kak Taufik tadi. Jadi kalau misalkan yang pertama tentang cara kita memposisikan diri kalau dalam interview tersebut gitu. Jelas kalau misalkan dalam konteks interview istilahnya itu konteks yang profesional, jadi kita berusaha untuk menunjukkan istilahnya kayak manner sopan santun yang baik gitu. Gimana cara menjawab, termasuk juga kadang juga memberikan senyum yang ikhlas itu kadang juga ngasih nilai plus gitu loh. Ya, jadi biasanya kalau saya juga tersenyum kadang ketika mendapat pertanyaan gitu kayak ngebuat saya lebih pede gitu. Kemudian terkait dengan pertanyaan gimana cara memperkenalkan diri gitu. Seperti yang Kak Taufik bilang, jangan sampai kita menyebutkan semua hal gitu, termasuk tanggal lahir kita, hobi kita, di mana kita lahir kayak gitu. Cukup menjelaskan informasi yang secara general. Misalkan teman-teman menyebutkan nama, study background-nya apa yang menjadi interest teman-teman, apa yang menjadi rencana teman-teman. Karena selanjutnya akan diberikan pertanyaan follow up untuk menggali informasi lebih tentang itu. Kemudian kalau ditanya seperti yang tadi, kalau misalkan gimana sih cara jawab supaya nggak berlebihan? Intinya kalau saya menghadapi interview itu saya istilahnya menganggap kalau interviewer itu sebagai customer saya. Jadi saya kayak sales marketing, gimana cara saya mempromosikan, menjual kapasitas saya, tapi dengan cara yang elegan. Bukan berarti saya itu kayak menjual hal-hal yang memang istilahnya muluk-muluk gitu loh. Bukan sesuatu yang saya miliki. Jadi tetap teman-teman menjual kualitas teman-teman, tapi memang itu menunjukkan kalau memang itu yang teman-teman miliki. Dengan cara yang nggak terlalu overconfident, tapi tetap meyakinkan kalau teman-teman itu menjadi kandidat yang potensial untuk sebagai penerima beasiswa. Baik, terima kasih Kak Taufik dan Kak Gede Arjana. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Putu Rini Cipta Rahayu. Kepada Kak Rini, apakah bisa bertanya secara langsung? Terima kasih
kesempatannya. Kak Naya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Baik. Mohon maaf, saya tidak bisa menyalakan video sebelumnya karena koneksinya masih kurang stabil. Izin bertanya kepada Kak Gede Arjana sama Kak Taufik. Sekarang di masa seperti ini kan kebanyakan juga interview kemungkinan dilaksanakan secara online, seperti itu. Bagaimana sih cara kita memberikan first impression kepada interviewer agar kita bisa meyakinkan interviewer tersebut? Karena dari contoh yang tadi diberikan kan kebanyakan apabila kita berhadapan secara langsung, dan di masa pandemi ini kan kita kebanyakan melaksanakannya secara online. Kemudian apa sih tips dan trik sukses interview online dari versinya Kakak? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Rini. Kepada Kak Gede Arjana terlebih dahulu saya persilahkan. Oke, terima kasih Kak Nahya, terima kasih Kak Rini untuk pertanyaannya terkait dengan interview online. Sejujurnya saya pun belum pernah merasakan interview online. Tapi kalau tetap secara garis besar antara offline sama online, ketika memberikan first impression jelas dari segi penampilan, dari segi teman-teman berpakaian itu sangat penting gitu. Bukan berarti karena offline nggak bisa dilirik semuanya, teman-teman juga pakai pakaian atasannya rapi tapi bawahan nggak gitu. Kayak gitu. Jadi usahakan memang ngebuat situasinya itu kayak benar-benar teman-teman memang mengikuti interview secara online. Begitu juga setting kayak ruangannya harus memang benar-benar diatur supaya kelihatan rapi. Kemudian yang terpenting sebenarnya dari seleksi online itu adalah karena kita itu sangat tergantung dari kekuatan jaringan kan, jaringan internet kita. Itu harus benar-benar dipastikan. Jadi perangkat pendukung yang teman-teman gunakan untuk online, baik itu dari istilahnya kalau teman-teman menggunakan earphone atau headset gitu, harus diyakinkan sehingga benar-benar semua perangkat pendukung untuk istilahnya membuat supaya interview itu berjalan dengan lancar harus dipastikan terlebih dahulu. Dari jaringan internet, perangkat lainnya kayak mikrofon misalkan, teman-teman supaya suaranya lebih jelas, kemudian kameranya harus diaktifkan dan memang harus menampilkan wajah teman-teman supaya jelas kelihatan. Hal-hal seperti itu mungkin bisa digunakan untuk supaya tes interview secara online bisa sukses. Baik, kepada Kak Taufik saya persilahkan. Baik, terima kasih ya Kak Putri ini atas pertanyaannya. Jadi bagaimana sih terkait interview online ini, mungkin tips and triknya gitu ya. Saya sedikit bercerita tentang ini ya. Kebetulan kalau masa saya dulu belum pandemi, jadi interviewnya offline. Nah, saya sedikit bercerita karena saya punya usaha. Lalu beberapa bulan yang lalu saya kebetulan sedang ada beberapa staf yang mengundurkan diri ya karena lagi pulang kampung. Pindah tugas ikut suami dan sebagainya, sehingga kemarin sempat saya menginterview secara online ya beberapa calon pekerja nih contohnya gitu. Nah, jadi ada hal menarik dan saya itu juga baru pertama kali ya Mbak ya, maksudnya kalau interview nyari salah satu staff itu secara online. Yang pertama benar kata Kak Gede, itu kalau bisa jaringan harus stabil, bahkan kalau perlu teman-teman pakai wifi ya, atau paket data yang limited. Terus yang kedua, kemarin ketika interview itu, jadi ada beberapa kandidat, karena saya menginterview 3, ada 2 kandidat tuh yang pas interview ya pakai pakaian rumah gitu, pakai kaos gitu. Nah itu jadi credit point tersendiri buat saya gitu, seperti itu. Selain juga mungkin cara komunikasinya ya dari teman-teman dari ini secara online seperti itu. Terus yang ketiga terakhir teman-teman bisa pakai alat bantu lampu ya, lampu sorot, lampu tambahan gitu ya. Jadi nanti teman-teman supaya bisa maksimal untuk ininya. Terakhir nih yang keempat, nah sebisa mungkin teman-teman, nah ini apa namanya, handphone. Nah sebisa mungkin teman-teman jangan ketika interview berlangsung, misal mereka lagi ngomong ya, jangan teman-teman nyatet sambil ngelihat ke bawah gini, karena itu jadi credit point sendiri. Oke, misalnya tujuan teman-teman saya kan nyatet Kak, nah sebisa mungkin pakai kertas, nggak apa-apa pakai kertas gitu ya. Karena kita nggak bisa melihat nih, menangkap. Bisa jadi interviewer itu menangkapnya, oh teman-teman nggak serius ini, masih sambil mainan HP, jawab SMS dan sebagainya gitu. Nah mungkin itu ya 4 hal ketika interview online, jangan sampai terlewatkan itu ya. Salah satu yang terakhir itu HP, hindari membuka HP saat interview online. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Arjana dan Kak Taufik. Selanjutnya adalah pertanyaan terakhir
Dari Rama, pertanyaannya adalah, saya pernah punya pengalaman Kak interview, tapi interview pekerjaan. Saat itu ditanyakan terkait apa saja job desk dari pekerjaan saya sebelumnya, dan apa yang telah saya capai. Nah, saat menjawab, tiba-tiba blank dan interviewer akhirnya menganggap remeh pekerjaan yang saya lakukan. Kira-kira jika ternyata kita dalam posisi yang memberi jawaban kurang memuaskan bagi interviewer, adakah kesempatan bagi kita untuk memperbaikinya ya Kak? Kepada Kak Taufik, saya persilahkan untuk menjawab terlebih dahulu. Terima kasih ya Kak Rama ya. Jadi pertanyaannya kalau misalnya tiba-tiba blank, lalu kira-kira memberi jawaban kurang memuaskan bagi interviewer, adakah kesempatan bagi kita untuk memperbaikinya Kak? Ya, ada Kak Rama. Karena kalau interview beasiswa sama interview pekerjaan itu beda-beda. Kalau interview pekerjaan, karena kebetulan saya juga berpengalaman ya, saya butuh informasi pekerjaan. Misalnya sebuah pertanyaan itu cukup 1 kali bertanya. Contoh misalnya tentang tadi tuh, misalnya tentang pertanyaan tentang job desk sebelumnya, ya udah, memang kalau seorang HRD ataupun seorang pemilik perusahaan bertanya tentang itu, ya udah nggak akan bertanya lagi tentang itu, gitu. Beda dengan interview beasiswa, sama seperti yang diceritakan Kak Arjana tadi, apakah Kak Arjana itu yakin mau kuliah ke Jepang sementara gini, sama kayak saya juga, apakah saya yakin mau ngambil jurusan bisnis sementara S1-nya komputer gitu. Jadi pertanyaannya itu akan diulang biasanya, tapi subbab tertentu saja. Bisa jadi sama persis pertanyaannya, tapi bisa jadi nggak sama, tapi agak mirip gitu. Jadi interviewer sudah paham gitu. Oh, ini kurang maksimal tadi pas jawabnya. Pasti akan ditanya sebuah pertanyaan yang minimal nyerempet-nyerempet dengan pertanyaan pertama itu. Nah, itu jadi poin penilaian tersendiri, Kak. Jadi semacam ada kesempatan 2 kali seperti itu. Saya rasa seperti itu. Karena ya, silahkan lanjut. Baik, kepada Kak Gede Arjana, silahkan. Terima kasih Kak Rama. Jadi terkait dengan pertanyaan, gimana kalau jawaban kita kurang memuaskan, apa diberikan kesempatan ya? Benar sekali yang disampaikan Kak Taufik tadi. Biasanya kalau untuk seleksi beasiswa, interviewernya itu ingin menggali informasi lebih gitu loh ke kita. Kalau kita memberikan jawaban yang dirasa belum memuaskan pertanyaan dari si interviewer, biasanya mereka akan memancing lagi dengan jawaban yang lain, dengan pertanyaan yang lain yang masih ada hubungannya. Kayak saya pernah ditanyakan kayak apa sih langkah-langkah yang Anda persiapkan untuk mempersiapkan studi lanjut S2 nanti ke luar negeri gitu. Saya berikan jawaban pertama misalkan kayak saya mempersiapkan materi dan lain sebagainya. Ternyata jawaban saya kurang puas gitu, kurang memuaskan dia. Dia kembali menanyakan, maksud saya bukan seperti itu gitu. Biasanya lagi dia mengklarifikasi atau memberikan kesempatan kita untuk memperbaiki jawaban kita gitu. Setelah saya jawab yang kedua kali, baru dia merasa merasa sudah puas dengan jawaban saya. Pertanyaan pindah ke pertanyaan yang lain. Biasanya tetap dikasih kesempatan untuk memperbaiki jawaban kalau dirasa jawaban kita itu kurang memuaskan atau kurang istilahnya memberikan detail informasi yang jelas. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Taufik dan Kak Gede Arjana. Karena keterbatasan waktu, kita harus mencukupkan sesi tanya jawab kita kali ini. Kepada Kak Taufik dan Kak Gede Arjana, sekali lagi terima kasih untuk waktunya Kak. Terima kasih Kak. Tanpa mengurangi rasa hormat, apabila kakak-kakak sekalian memiliki kepentingan lain, diperkenankan untuk meninggalkan room Zoom ini. Terima kasih sekali lagi Kak. Ya, terima kasih semua. Ya, terima kasih semuanya. Semoga sukses. Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.